Sahabat MKTV Cerita Muslimah, kembali lagi kita berbicara ngobrol dengan Ibu Lilis, aku teman hijrahmu. Saya ingin bertanya, perjalanan Ibu sampai saat ini tadi pasti tidak selalu mulus ya Bu ya, pasti akan ada tantangan-tantangannya. Apa aja Bu yang membuat Ibu itu kadang kita tuh kan naik turun ya, kondisi iman kita itu. Apa Bu yang paling berat tantangannya? Ya, tantangannya, tapi sebelum saya jawab ya Bunda saya ada momen bagus sih waktu saya jadi ketua Masjid Al-Muhajirin di Permata Biru. Ada datang seorang ibu-ibu, dia pegawai negeri gitu kan, pegawai negeri, dia bercerita kepada saya, Bu, saya pingin aktif di masjid katanya, karena saya mau ini pensiun muda, jadi saya itu tidak ingin mengejar dunia katanya, pingin ngejar akhirat juga. Ya begitu saya bahagia gitu ya, benar Ibu mau aktif di masjid gitu. Kalau Ibu mau aktif di masjid, saya akan jadikan pengurus gitu. Nah, oleh siap katanya, itu kebetulan dia dari kesehatan Bu. Nah, setelah dia mungkin pensiun muda, dia mendirikan ini kan bidan ya, jadi mendirikan rumah salin, rumah salin di rumahnya gitu di rumahnya, kan. buka praktek ya. Buka praktek. Setelah selesai praktek dengan plang namanya gitu ya, namanya ada, ngundang ke kita untuk syukuran. Nah, begitu syukuran Bu, cerita Bunda, udah begitu syukuran, pas doa itu tiba-tiba ada yang mengerang, ingin melahirkan. Jadi sama Allah teh ditebus tunai gitu kan. Masya Allah. Jadi belum juga selesai doa, ibu-ibu itu ada yang mau melahirkan. Pas acara itu? Itu pas acara. Ya Allah. Jadi dia itu niatnya begitu gitu. Saya tidak mau mengejar dunia terus Bu, pingin di masjid katanya, mengejar akhirat juga gitu, pensiun muda. Nah begitu sebelum doa beres, ibu-ibu itu ada yang melahirkan katanya. Masya Allah, kata saya, itu ini dibayar tunai sama Allah. Jadi jangan khawatir ya ibu-ibu yang di luar sana, walaupun kita keluar dari pekerjaan mungkin atau yang bisnisnya belum lancar, kita jangan takut, karena rezeki itu dari Allah. Gitu kan, bukan dari manusia gitu kan. Allah yang menjamin. Iya, Allah yang menjamin. Nah, tantangannya tadi memang berat tantangannya, tidak mudah untuk lurus itu, tidak mudah gitu. Jadi kalau tantangan dari sisi keluarga itu tidak ada ya, insya Allah tidak ada. Mendukung. Justru tantangannya dari sisi hati gitu kan. Sisi hati misalkan godaan-godaan gitu kan yang bisa menggoda kan, semacam bisikan-bisikan gitu kan, apakah ini antara pujuroha dan watakwaha itu kan. Jadi kita mau kemana ini kita ya, terus ini pertama begitu, apa ngaji sekarang, apa nonton TV. Kebetulan saya sempat sini. Jadi apa ngaji, apa serang gitu dulu gitu, belum banget gitu. Nah setelah itu alhamdulillah saya tantangan itu lambat tahun bisa terkalahkan. Karena kan kita itu kalau dalam kebaikan itu perang, ya ternyata dalam hati itu perang. Jadi gitunya. Jadi insya Allah waktu itu lambat tidak ujug-ujug gitu Bu. Jadi Bunda tidak ujug-ujug. Jadi memang proses gitu. Nah sampai ke titik sekarang ini, bahkan sebelumnya saya pernah bermimpi gitu, ya Allah mudahkan ilmu agama saya pengen belajar untuk sharing ilmu kepada ibu-ibu gitu kan. Tidak jadi ustadz lah gitu, tapi sharing gitu ya, insya Allah. Bahkan di GMT juga, sekarang Jumat nih, GMT online Cileunyi itu ya saya tausiahnya. Alhamdulillah. GMT itu apa Bu kepanjangannya? GMT Gabungan Masjid Taklim Cileunyi, Kecamatan Cileunyi. Gabungan Masjid Taklim Cileunyi. Suka ada kajian duha online setiap Jumat, kebagian Masjid Taklim Al-Muhajirin. Iya Ibu, kaitan dengan tantangan hijrah tadi ya, kata Ibu Lilis, yang paling berat adalah dari diri sendiri. Memang tantangan hijrah itu ada dari dalam, ada dari luar. Kalau dari dalam adalah
keikhlasan, Ya. keseriusan, kemudian melawan nafsu yang kadang mengajak kita itu untuk meninggalkan kebaikan. Kalau dari luar itu kan paling kita terkucilkan, godaan-godaan kita tuh bisa kembali kepada pergaulan yang lama, tetapi Bu Lilis bisa melewati itu. Alhamdulillah. Ya, kekuatannya memang adalah di keikhlasan, di kesungguhan. Kalau Bu Lilis betul-betul ingin hijrah, ingin lebih sibuk menyiapkan bekal pulang kepada Allah. Karena kalau tidak ada keseriusan mungkin kerjaannya masih dipertahankan ya, sampai tuntas, sampai gitu pensiun gitu ya. Tapi Masya Allah, karunia Allah, hati Bu Lilis itu dibukakan. Ya itulah kalau kita memang mau kembali ke jalan Allah itu merasa cukup dengan dunia ini. Tapi kita merasa kurang untuk bekal pulang kita ke akhirat nanti. Nah tadi kan Ibu bilang bahwasanya proses perjalanan ini perang kan Ibu ya, perang antara nafsu yang mengajak kepada kebaikan dengan nafsu yang mengajak kepada kejahatan, fujur dan takwa tadi. Nah, pertanyaan saya, apa nih Ibu yang membuat Ibu bisa kuat? Apa nih buat Ibu bisa bertahan? Nah, ini kan nanti mudah-mudahan menjadi inspirasi buat yang lain ya untuk bisa diikuti gitu. Apa nih Bu yang membuat Ibu bisa bertahan? Kalau saya pribadi bisa bertahan itu karena dalam itu sudah ada suatu ketakutan. Karena kan kita muraqabullah ya, dipantau sama Allah. Mau begini takut, mau begini takut juga gitu ya. Kalau yang dilarang oleh agama gitu Allah, bisa saja tidak ada orang lain, misal nggak mau sholat kan bisa saja kan. Tapi kan karena dalam hati udah mungkin Al-Quran udah masuk ya, gitu, mudah-mudahan gitu. Al-Quran udah masuk, jadi saya memang takut. Jadi takut sama Allah itu gitu. Itu yang menguatkan saya gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalkan sunat aja ketinggalan, saya suka sedih banget gitu. Gitu. Kalau kan dulu mah kalau sunat biarin aja sholat sunat mah gitu kan, itu sunat namanya juga. Suka gitu dulu. Tapi kalau sekarang kalau sunat ketinggalan tuh jadi asal yang ketinggalan gitu ya. Iya, jadi gitu kaduhung gitu istilah Sunda mah gitu. Nyesel gitu kalau tidak dilaksanakan tuh gitu. Jadi kekuatannya itu dari diri saya sendiri karena ada ketakutan gitu. Itu aja ketakutan. Kalau kita simak dari apa yang disampaikan Ibu Lilis dikaitkan dengan teori-teori yang saya sampaikan di acara Cerita Muslimah, beliau ciri-ciri yang dicintai Allah. Amin. Amin. Kenapa? Ya Rabbal Alamin. Karena ditolong oleh Allah bisa melakukan berbagai ketaatan. Karena rasa takut itu tidak semua orang punya rasa takut. Itu juga karunia Allah ya, Bu Lilis ya. Dan tidak semua orang itu bisa bertahan dalam situasi itu, merasa diawasi itu udah ciri-ciri seseorang itu bisa merasakan keberadaan Allah. Itu luar biasa. Yang kedua, teori belajar kita adalah tentang cemburunya seorang hamba karena Allah kepada dirinya. Yaitu apa? Saat dia meninggalkan suatu ketaatan, itu ada kerasa gelisah yang nggak enak. Dia tuh, aduh, kenapa ya tadi saya ninggalin ini? Nah, itu namanya cemburu seorang hamba karena Allah kepada dirinya. Kalau cemburu seorang hamba karena Allah kepada orang lain, dia melihat suatu kemungkaran itu gelisah, bergejolak hatinya. Tapi kalau Ibu Lilis ini menyampaikan, itu nggak enak kalau aduh saya ketinggalan belum sholat sunat, itu luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ini menular buat kita semua, karena tidak semua diberikan kondisi seperti ini. Baik Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan nanti dikaitkan dengan apa yang membuat Ibu juga kuat aktif di majelis taklim. Karena majelis taklim itu nggak gampang loh Bu, mengurus majelis taklim itu banyak orang, banyak keinginan, latar belakang berbeda, budaya, pendidikan, banyak yang berbeda berkumpul di suatu wadah yang berbicara tentang agama. Ini ujiannya juga berat ya Bu ya. Nah mudah-mudahan Ibu nanti bisa bercerita tentang pengalaman di majelis taklim yang bagian dari proses hijrahnya Ibu. Sahabat MKTV Cerita Muslimah, kita lanjutkan setelah yang satu ini.